Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Putri dari kelas TI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linear dengan metode simplex pada pembelajaran riset operasi. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi ini yaitu pertama, pengertian metode simplex, kedua, langkah-langkah penyelesaian, yang ketiga yaitu contoh soal penerapan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian metode simplex. Jadi, apa sih itu metode simplex? Metode simplex merupakan metode yang biasanya digunakan untuk mencari nilai optimal dari suatu program linear, di mana metode penyelesaian ini dilakukan melalui perhitungan ulang atau literasi, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sampai di solusi optimal. Metode simplex itu sendiri tidak mempunyai keterbatasan dalam jumlah variabel, keputusan, dan fungsi kendala. Metode simplex didasarkan pada penerapan aljabar matriks atau eliminasi Gauss-Jordan, di mana syarat metode simplex bentuk kanonik program linear harus diubah dulu ke dalam bentuk baku atau standar. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian pada metode simplex. Pada umumnya, metode simplex terdiri dari beberapa langkah penyelesaian, yaitu yang pertama, menentukan variabel keputusan, yang kedua, menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, yang ketiga, mengubah bentuk kanonik menjadi bentuk baku, yang keempat, membuat tabel awal simplex, yang kelima, menentukan pivot, yang keenam, melakukan operasi baris elementer atau OBE, dan yang ketujuh yaitu menentukan solusi dan nilai dari fungsi tujuan. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal penerapan metode simplex. Contoh soal, perusahaan Jaya Furniture memproduksi dua jenis produk meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 50 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 30 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 3 jam perakitan dan 1 jam finishing. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi dibutuhkan 1 jam perakitan dan 1 jam finishing. Laba untuk tiap meja sebesar $3 dan tiap kursi sebesar $2. Berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba yang maksimal? Contoh soal tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode simplex. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan variabel keputusannya. Berdasarkan permasalahan pada soal tersebut, kita peroleh variabel keputusannya yaitu X1 sama dengan banyaknya meja yang diproduksi, X2 sama dengan banyaknya kursi yang diproduksi. Kemudian, dari contoh soal tersebut dapat kita buat model matematikanya dalam bentuk tabel. Di sini bertujuan agar memudahkan dalam proses selanjutnya. Pada tabel berikut ini diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat meja pada proses perakitan yaitu dibutuhkan waktu sebanyak 3 jam dan untuk proses finishingnya dibutuhkan waktu sebanyak 1 jam. Sedangkan untuk pembuatan satu kursi, waktu yang dibutuhkan adalah proses perakitan yaitu sebanyak 1 jam dan untuk proses finishing sebanyak 1 jam. Kemudian, total jam kerja tersedia untuk proses perakitan itu sebanyak 50 jam kerja. Sedangkan untuk proses finishing, total jam kerja yang tersedia adalah sebanyak 30 jam kerja. Nah, pada bentuk model matematika ini bisa kita ketahui juga laba per unit dari pembuatan produk meja dan kursi, yaitu laba yang dihasilkan dari pembuatan meja sebesar $3 dan untuk pembuatan kursi, laba yang dihasilkan adalah sebesar $1. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu menentukan fungsi tujuan. Karena di dalam soal ditanyakan berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba yang maksimal. Maka, fungsi tujuan dalam soal tersebut yaitu
memaksimumkan Z, di mana Z sama dengan 3x1 tambah 2x2. Selanjutnya yaitu menentukan fungsi kendala. Fungsi kendala dari contoh soal permasalahan tersebut diperoleh. Fungsi kendala yang pertama yaitu 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 50. Yang kedua, x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 30 dengan syarat x1 x2 harus lebih besar dengan 0. Maka langkah selanjutnya yaitu mengubah bentuk kanonik menjadi bentuk standar atau baku. Nah, apabila kita perhatikan fungsi kendalanya pada permasalahan contoh soal tersebut, fungsi kendalanya menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Nah, karena menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka dapat dilakukan dengan menambahkan variabel selain. Sehingga diperoleh bentuk baku dari fungsi kendalanya yaitu 2x1 tambah x2 tambah s1 sama dengan 50 dan x1 tambah x2 tambah s2 sama dengan 30. Dan fungsi tujuannya berubah menjadi z sama dengan x1 tambah 2x2 tambah 0s1 tambah 0s2 dengan syarat x1, x2, s1, s2 harus lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusun persamaan-persamaan dari fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam tabel simplex. Diketahui fungsi tujuannya yaitu z sama dengan 3x1 tambah 2x2 tambah 0s1 tambah 0s2. Dan fungsi kendalanya yaitu pertama 2x1 tambah x2 tambah s1 sama dengan 50 dan yang kedua x1 tambah x2 tambah s2 sama dengan 30. Berikut merupakan tabel simplexnya. CJ di sini merupakan koefisien dari fungsi tujuan di mana koefisien x1 yaitu 3, x2 yaitu 2, s1 0, s2 0. Dan CB merupakan koefisien dari basisnya. Basis S1, S2 dan koefisien S1 adalah 0 dan koefisien S2 adalah 0. Dan baris pertama pada tabel ini merupakan koefisien dari fungsi kendala yang pertama. Koefisien dari X1 2, X2 1, S1 1, S2 0. Dan RHS di sini merupakan nilai kanan dari fungsi kendala. Pada fungsi kendala yang pertama nilai kanannya adalah 50, kemudian pada baris kedua merupakan koefisien dari fungsi kendala yang kedua, di mana koefisien X1 adalah 1, X2 1, S1 0, S2 1 dan nilai kanannya adalah 30. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom dan baris pivot. Untuk memperoleh nilai ZJ dikurang CJ dari kolom pertama yaitu dengan mengalihkan CB dengan X1 lalu dikurangi dengan nilai CJ-nya. Maka 0 kali 2 sama dengan 0 tambah 0 kali 1 sama dengan 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Jadi ZJ min CJ dari kolom pertama yaitu min 3. Kemudian dengan cara yang sama, pada kolom kedua diperoleh nilai ZC min CJ yaitu min 2 dan pada kolom ketiga ZC min CJ yaitu 0 dan kolom 4 yaitu 0. Kemudian untuk memperoleh kolom dan baris pivotnya, yang pertama untuk menentukan kolom pivot maka dilihat dari nilai yang ZC min CJ yang bernilai paling negatif. Pada tabel ini, ZC min CJ yang bernilai paling negatif adalah min 3, di mana min 3 yaitu merupakan kolom pertama. Jadi, kolom pertama yaitu X1 ini merupakan kolom pivot. Untuk mencari baris pivotnya dilihat dari rasio. Nah, untuk mencari nilai rasio yaitu dengan cara RHS dibagi dengan kolom pivotnya. Diperoleh 50 bagi 2 yaitu 25 dan 30 bagi 1 yaitu 30. Maka untuk menentukan baris pivotnya dilihat dari nilai rasio yang paling kecil. Nah, diperoleh nilai rasio yang paling kecil yaitu 25. Maka baris pivotnya adalah baris yang pertama. Di sini kolom pivot dan baris pivot memiliki titik potong yaitu 2. Nah, 2 ini merupakan elemen pivotnya.
Kemudian, karena pada tabel ini nilai ZJ dan CJ masih bernilai negatif, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan operasi baris elementer atau OBE. Namun sebelum kita melakukan OBE, maka kita ubah basis yang kita peroleh tadi dengan melihat kolom dan baris pivotnya. Karena baris pivot yang diperoleh yaitu pada baris pertama, maka basis S1 kita rubah dengan kolom pivot X1 yaitu S1 kita rubah dengan X1 dan nilai CB-nya juga kita rubah dengan nilai CJ pada X1 yaitu 3. Setelah merubah basis, maka kita lakukan OBE. Yang pertama, elemen pivot harus bernilai 1 dan elemen yang lain pada kolom pivot harus bernilai 0. Maka OBE pada baris pertama dikalikan dengan setengah. Diperoleh nilai X1 yaitu 1, X2 0,5, S1 0,5, dan S2 0. Kemudian baris kedua dikurangi dengan baris pertama yang baru. Diperoleh nilai X1 0, X2 0,5, S1 min 0,5, dan S2 1. RHS atau nilai kanannya juga kita OBE. Jadi 50 kali setengah yaitu 25 dan 30 pada baris kedua dikurangi dengan baris pertama yaitu 30 kurang 25 sama dengan 5. Lalu diperoleh nilai ZJ min CJ pada kolom X1 yaitu 0, pada kolom X2 0,5, pada kolom S1 1,5, dan pada kolom S2 0, dan RHS sama dengan 75. Karena pada tabel kedua masih ada yang bernilai negatif dan itu merupakan belum optimal. Jadi kita ulang langkah yang kelima yaitu menentukan pivot. Dengan cara yang sama, untuk menentukan kolom pivot dilihat dari nilai ZC min CJ yang bernilai paling negatif. Nah, pada tabel kedua, kolom X2 merupakan kolom pivotnya karena nilai ZC min CJ bernilai 0,5. Untuk mencari baris pivotnya, dilihat dari rasio yang terkecil. Karena 10 merupakan nilai terkecil, maka baris kedua merupakan baris pivotnya. Dan titik potong dari kolom dan baris pivotnya merupakan elemen pivot di mana pada tabel kedua ini elemen pivotnya yaitu 0,5. Kemudian, setelah kita peroleh baris dan kolom pivotnya, maka kita lakukan operasi baris elementer. Dengan cara yang sama, sebelum melakukan OBE, maka baris harus kita rubah. Karena baris dan kolom pivot terletak pada baris kedua dan kolom X2, maka basis S2 kita rubah dengan X2 dan nilai CB kita rubah dengan nilai CJ pada X2 yaitu 2. Setelah itu dilakukan operasi baris elementer. Yang pertama, elemen pivot yaitu 0,5 harus bernilai 1 dan elemen yang lain pada kolom pivot harus bernilai 0. Caranya yaitu dengan melakukan OBE pada baris kedua dikali dengan 2 dan baris pertama dikurangi dengan setengah B2, di mana B2 ini merupakan baris kedua yang baru dan diperoleh tabel ketiganya yaitu X1 yaitu 1, X2 0, S1 1, S2 min 1, X1 0, X2 1, S1 min 1, S2 2, dan RHS juga dilakukan OBE. Jadi RHS pada baris pertama yaitu 20 dan RHS pada baris kedua yaitu 10. Maka diperoleh nilai ZJ min CJ pada kolom X1 0, X2 0, S1 1, S2 1, dan RHS 80. Nah, karena ZC min CJ pada tabel simplex sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka diperoleh kondisi optimal sehingga diperoleh solusi optimalnya yaitu X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 10, dan Z sama dengan 80. Jadi, untuk memperoleh laba maksimum sebesar $80, perusahaan Jaya Furniture harus memproduksi meja sebanyak 20 dan kursi sebanyak 10 buah.